Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nenggina Nabilatus Sania dengan NIM 12420303078. Saya adalah mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2D. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI MAG. Di dalam video ini juga saya akan membahas beberapa pertanyaan penting terkait geopolitik, geostrategi, dan juga isu-isu keberagaman dalam konteks Pancasila. Yuk, mari saja kita mulai. Baik, untuk pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya agar bermanfaat bagi rakyat? Jawabannya adalah Indonesia memanfaatkan posisinya yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Pemerintah aktif dalam diplomasi kawasan melalui ASEAN dan forum internasional, serta membangun infrastruktur seperti tol laut dan jalan perbatasan. Jadi tujuannya itu jelas, yaitu untuk menjaga kedaulatan, memperkuat konektivitas nasional, menciptakan pemerataan ekonomi. Jadi semua itu hanya demi kesejahteraan rakyat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi? Jadi jawabannya adalah pemerintah itu perlu untuk memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan pertahanan khususnya maritim, membangun wilayah pinggiran dan perbatasan, dan juga mendorong penguasaan teknologi dan sumber daya, serta menanamkan wawasan kebangsaan sejak dini. Jadi kuncinya adalah sinergi antara visi nasional dan kemampuan strategis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa itu geostrategi dan hubungannya dengan geopolitik? Jawabannya adalah geostrategi adalah langkah atau strategi untuk mengamankan dan memajukan kepentingan nasional berdasarkan kondisi geografis. Nah, untuk geopolitik adalah dasar pemikirannya, yaitu analisis tentang bagaimana letak geografis memengaruhi posisi politik suatu negara. Singkatnya adalah geopolitik itu mengapa penting, dan geostrategi yaitu apa yang harus dilakukan. Jadi intinya geostrategi itu langkah atau strateginya, sedangkan geopolitik adalah dasar pemikirannya atau bagaimana hal itu akan terjadi. Yang selanjutnya adalah contoh nyata penerapan geostrategi di Indonesia. Nah, mungkin contoh yang sangat jelas atau yang paling jelas pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang awalnya di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan Timur. Maka itu adalah salah satu contoh yang paling jelas penerapan geostrategi di Indonesia. Jadi di mana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu bukan hanya soal administrasi, tapi strategi untuk pemerataan pembangunan dan penguatan kontrol strategis di wilayah tengah Indonesia. Nah, untuk contoh lainnya yaitu tol laut, yaitu untuk memperkuat integrasi antar pulau. Nah, contoh selanjutnya yaitu pangkalan militer di Natuna. Nah, pangkalan militer di Natuna ini sebagaimana untuk menjaga kedaulatan maritim. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nomor berapa? Yaitu pertanyaan yang kelima. Jadi pertanyaan yang kelima adalah apa kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Nah, apa sih kendala utama yang dalam penerapan good governance di Indonesia? Nah, baik, saya akan berikan jawaban. Jadi ada beberapa kendala utama dari penerapan good governance di Indonesia, yaitu yang satu, korupsi yang masih merajalela. Selanjutnya, birokrasi yang tidak efisien, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan kesenjangan antar daerah. Padahal good governance sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai
amanat Pancasila. Baik, selanjutnya adalah soal terakhir. Soalnya adalah contoh beragama yang berlebihan, sikap ekstrim, dan posisi orang moderat. Baik, mungkin jawabannya yaitu contoh beragama yang berlebihan. Misalnya, menolak ilmu pengetahuan modern hanya karena dianggap bertentangan dengan tafsir agama. Yang kedua, sikap ekstrim seperti mengkafirkan orang lain, membenci perbedaan, hingga membenarkan kekerasan atas nama Tuhan. Dan yang terakhir, posisi orang moderat, yaitu berdiri di tengah untuk mengamalkan agama secara taat, tapi tetap menghormati keberagaman dan menolak kekerasan. Nah, modernisasi beragama adalah fondasi penting bagi persatuan Indonesia. Baik, mungkin itulah jawaban saya untuk UAS mata kuliah Pancasila. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi warga negara yang cerdas, moderat, dan cinta tanah air. Baik, kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang tadi telah saya jelaskan yaitu, sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus cerdas memanfaatkan letak strategisnya melalui geopolitik dan geostrategisnya yang berpihak pada rakyat. Namun, semua itu tak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang moderat dalam beragama. Mari kita jaga Pancasila, rawat keberagaman, dan bersama membangun Indonesia yang adil, kuat, dan sejahtera. Terima kasih, salam Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya harap kalian tidak akan pernah puas dengan jawaban yang tadi telah saya paparkan. Maka dari itu, yuk mari kita banyak-banyak baca buku atau banyak mencari informasi untuk kita bisa menggali lebih dalamnya. Saya Ninggina Nabilatus Sonia pamit undur diri. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.